3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Aku bahkan tidak bisa mematahkan perisaiku dan mencoba menghentikanku membunuh orang. Ini lelucon. Qin Chen mencibir dan meraung. Di tubuhnya, sebuah lubang hitam gelap muncul, dan kekuatan menelan yang bergulir menyapu Gusu yang lebih tua. Penatua Gusu ketakutan dan meraung dan mencoba melawan, tetapi dia tidak dapat menahan kekuatan menelan yang mengerikan. Dia tertelan sesaat dan menghilang. Kalau begitu giliranmu. Qin Chen tidak tinggal, tetapi tubuhnya berkelap-kelip dan muncul tepat di samping salah satu pria berbaju hitam. Mati untukku. Qin Chen mengulurkan tangan, mencari kematian. Pria berbaju hitam dari klan iblis adalah penguasa di Zun. Wajahnya berubah liar. Dia menjabat tangannya dan meledakkan ribuan lampu ajaib. Hukum iblis meledakkan dan menghancurkan suatu ruang. Tapi Qin Chen meraihnya dengan tangannya yang besar, berkelap-kelip dan berputar, dan gundukan naga asli yang kacau muncul, memotong cahaya ajaib pihak lain berkeping-keping, dan semua hukum sihir runtuh dan hancur. Ki dari naga asli yang kacau tidak habis dan menembus tubuh Master Iblis. Klik, klik, Master Iblis mengeluarkan teriakan tajam, langsung dicubit sampai mati oleh Qin Chen, tidak bisa bergerak. Di tangan Qin Chen, Dizun Iblis di masa puncaknya seperti ayam. Dia tidak bisa bergerak. Orang-orang tercengang dan menjadi gila satu persatu. Monster macam apa ini? Asal-usul klan iblis, hancurkan untukku. Master Iblis ketakutan di dalam hatinya dan meraung. Di tubuhnya, iblis yang berguling melonjak dengan liar, mencoba melepaskan diri dari belenggu Qin Chen. Dia ingin meledakkan dirinya sendiri dan melepaskan diri dari belenggu debu Qin. Tapi bagaimana mungkin Qin Chen memberinya kesempatan? Di dalam tubuhnya, ki dari naga asli yang kacau menyembur keluar, yang segera membungkusnya, dan kemudian menekan asal tubuhnya. Kemudian, begitu Qin Chen menangkapnya, sebuah lubang hitam besar muncul di tubuhnya, yang menyedot Master Iblis dan menghilang. Hampir dalam sekejap mata, Qin Chen bahkan menangkap dua Master. Beberapa setan lain berbaju hitam mundur satu demi satu. Mereka terpana oleh keganasan Qin Chen. Beberapa bahkan merasa mati rasa dan memiliki dorongan untuk melarikan diri. Namun, dalam kehampaan, sekelompok penghalang muncul, yang mencegah mereka melarikan diri. Ada rasa kekacauan di penghalang. Itu adalah penghalang yang dibentuk oleh asal mula kekacauan. Saat Qin Chen muncul, Dizun tidak bisa kabur. Dia hanya bisa menangkap kura-kura di dalam toples. Sial, ketika pemimpin klan iblis melihat pemandangan ini, lidahnya meledak menjadi guntur musim semi dan melompat. Tangannya terjalin dengan sidik jari yang rumit. Sebuah kekuatan yang mengejutkan dunia ditunjukkan di tangannya, aku akan membiarkanmu melihat. Prestasi unikku dari klan iblis. Yu. Berubah menjadi tinju ajaib. Ledakan, setan liar yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekelilingnya. Pada saat yang sama, aliran udara itu membentuk penampakan bangau ajaib, naga ajaib, dan jiao ajaib. Naga bersiul 9 hari dan naga dan bangau bersaing. Semuanya akan terbang ke dunia iblis dan menjelma menjadi keluarga iblis. Bunuh mereka semua. Iblis akan menghancurkan segalanya. Dengan satu pukulan, ki jahat tak terbatas datang, dan seluruh manusia dan langit dan bumi menjadi satu. Aturan dunia iblis beroperasi di kepalanya, membentuk tangan besi untuk menguasai hukuman dan penghakiman. Master iblis lainnya meraung dan mendesak yang besar. Arai untuk mengaum, dan kekuatan iblis diselimuti, dan para pemimpin klan iblis yang bersatu satu sama lain untuk bertarung bersama. Bunuh, ini adalah keahlian unik dari Yumo Dizun. Ia dapat menembus zaman dan menghancurkan masa depan. Kekuatan sihirnya tidak ada bandingannya dengan dunia. Bergandengan tangan untuk membunuhnya, masuk ke ruang rahasia klan iblisku, dan jangan biarkan dia diusir hidup-hidup. Yumo Dizun adalah setengah langkah guru surgawi, tak terkalahkan di dunia. Kami bergandengan tangan dan kami hanyalah orang kecil. Kami tidak dapat melarikan diri dan mati. Orang ini adalah buronan leluhur iblis Yuan. Jika kami menangkapnya, status kelompok etnis kita di setan pasti akan berubah drastis. Bunuh roh jahat ini, dan selamatkan Penatua Weimo Dizun dan Tian Gong Gusu.
Mereka harus disegel di ruang misterius. Master Iblis lainnya, satu demi satu mendesak susunan besar, dikombinasikan dengan kekuatan mereka sendiri, ledakan untuk membunuh. Tinju ajaib berbulu, aku akan mengirimmu ke iblis. Kekuatan kekacauan, roh naga asli. Wushang Jianhe Qin Chen tidak bergerak di hadapan setengah langkah kekuatan surga pemimpin iblis. Tiba-tiba, tubuhnya menyala, dan sisik naga muncul di tubuhnya, seperti naga asli yang datang ke dunia. Kekacauan memenuhi udara, pedang Qi muncul di sekujur tubuhnya, dan berubah menjadi kekuatan sungai pedang yang besar. Dia melangkah maju ke bulu setan seperti raja di dunia. Seberapa mengerikan kekuatan naga asli. Saat ini, tidak ada yang bisa menggambarkan kerusakan yang disebabkan oleh serangan Qin Chen. Wah, sungai pedang tertinggi menyapu. Tinju sihir berbulu pemimpin iblis itu meledak sedikit demi sedikit, dan roh jahat itu tertiup kembali ke dalam kumpulan aturan. Pakaian dan jubah di tubuh semuanya menjadi abu, dan roh jahat menyapu sungai panjang roh pedang. Kekuatan Qin Chen belum membombardir tubuhnya, dan momentum menguapkan jubah mulianya ke dunia, membuatnya menunjukkan tubuhnya yang tebal, ditutupi dengan bulu sihir hitam. Roh pedang naga sejati, siapa kamu? Dia akhirnya menunjukkan ketakutannya. Tubuhnya mulai retak di antara keterkejutan Qi jahat. Bahkan tekstur bulu ajaib di kulitnya mulai rontok satu persatu. Darah iblis muncul di mata, hidung dan mulutnya, dan 7 lubang mengalir darah, tanpa bentuk. Bulu ajaibnya, juga semuanya terbakar, menjadi tubuh telanjang, seluruh orang sama sekali bukan jenis temperamen raja yang kejam sebelumnya. Sungai pedang naga asli, sungai pedang tertinggi Qin Chen akhirnya datang kepadanya. Tidak ada kata yang dapat menggambarkannya, dan dia tidak memiliki gada pembunuh yang dapat menahan kekuatan tempur Zhenlong Jianhe. Tubuhnya, dalam sekejap, dipotong dari luka yang tak terhitung jumlahnya, darah menetes, seluruh orang hampir digantung berkeping-keping. Hanya pukulan, Qin Chen membuat sungai pedang naga asli, dan membuat dirinya tak terkalahkan dan menjadi kekuatan surgawi setengah langkah. Kali ini, Yu Mordizun, pemimpin klan iblis Yu yang bertemu dengan sesepuh Gusu, memotongnya menjadi ayam cincang hitam. Itu berdarah, dan seluruh tubuh hancur menjadi kehampaan. Sungai pedang naga yang asli, bahkan jika itu adalah dewa yang nyata, saya khawatir ada sesuatu yang perlu ditakuti. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa tragisnya pemandangan itu. Setan berbaju hitam lainnya semua tertegun dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka tahu kengerian Yu Mordizun. Dia tidak bisa dilahirkan. Dia hampir mencapai puncak kekuatan bertarungnya. Selain itu, dia akan segera bisa menjadi Tianzun asli yang legendaris. Klan Iblis Bulu adalah ras yang kuat di antara para iblis, dengan detail yang kaya. Tinju ajaib berbulu adalah keterampilan yang tak tertandingi. Itu adalah dewa kuno dari klan Iblis Yu. Ia memiliki reputasi yang hebat. Setelah diserang, itu seperti Tianjiao keluarga iblis yang naik ke dunia iblis. Semua hal harus tunduk pada kekuatan sihir itu dan tidak berani bergerak. Namun, di depan Qin Chen saat ini, keterampilan unik ini seperti anak kecil dalam sebuah keluarga. Itu dikalahkan dalam sekejap, dan tidak ada sisa gelombang yang tersisa. Master Iblis lainnya tertegun dan membeku. Pada saat berikutnya, mereka semua berteriak histeris dan kehilangan kepercayaan diri. Juga, di hadapan pukulan dapat membuat Dizun setan bulu dan setengah langkah Tianzun tercekik menjadi kehampaan. Bagaimana mereka tidak terkejut atau terkejut? Pada saat ini, tetua Gusu di penjara di dunia yang kacau oleh Qin Chen. Dia juga bisa melihat pemandangan dunia luar. Matanya kusam. Gempa susulan yang mengerikan tidak melibatkannya, tetapi dia sangat merasakan kengerian pukulan itu. Bagaimana mungkin? Dia meraung di dalam hatinya. Kekuatan Qin Chen sekarang jauh lebih mengerikan daripada saat dia bekerja di kamp. Bagaimana bisa begitu mengerikan? Qin Chen, seni bela diri macam apa kamu? Long Wei, mengapa kamu memiliki kekuatan naga di keluargamu? Aku tidak menyukainya. Sama sekali tidak mau. Darah diturunkan, hormati pil ajaib. Reuni tubuh suara iblis Yu Dizun, yang hampir dicekik berkeping-keping, meraung dan bergetar. Pada saat yang sama, sebuah pil hitam muncul di tubuhnya. Pil itu tampak seperti dewa iblis dan memancarkan kekuatan sihir yang mengerikan seperti dewa iblis. Tanpa diduga,
adalah pil ajaib terhormat. Pil ajaib kelahiran kembali daging dan darah. Sekilas, Qin Chen mengenali kemanjuran pil ini. Dikatakan bahwa itu adalah sejenis obat ajaib tingkat atas dari keluarga iblis. Itu adalah pil mengerikan yang dipadatkan oleh bunga setan darah. Itu berisi kekuatan sihir tertinggi dan dapat merangsang gas darah asli di Master Klan Iblis. Darah, daging dilahirkan kembali dan keinginan dipersatukan kembali. Mau minum pil ajaib untuk memurnikan tubuh lagi, mengembalikan ke kondisi puncak, bagaimana mungkin? Aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Pil ajaib yang mulia ini juga memiliki beberapa efek padaku. Ini disiapkan olehmu untuk maju ke surga. Bawakan padaku, sihir. Pasir roh. Pil ajaib kelahiran kembali daging dan darah ini memiliki kekuatan luar biasa. Dapat mengaktifkan potensi daging dan darah dan merangsang sumbernya. Tidak hanya dapat digunakan untuk mengobati luka, tetapi juga digunakan dalam terobosan. Itu dapat membuat setengah langkah tubuh Tianzun lebih mengerikan, dan tingkat keberhasilan memukul Tianzun lebih tinggi. Namun disiapkan oleh pihak lain untuk menembus alam surga, biji-bijian apapun sangat berharga. Pasir setan yang luas tersapu, dan langsung membungkus di zon setan bulu. Pasir roh ajaib berubah menjadi sungai panjang setan, dan tiba-tiba memenjarakan setan bulu di zon, dan mendorong keluar pil ajaib kelahiran kembali daging dan darah di tangannya. Tubuh Qin Chen bergerak, dan pil ajaib dengan kekuatan obat yang kuat mencapai tangannya. Dengan goyangan tangan kanannya, pil ajaib ini telah memasuki dunia yang kacau. Apa? Pasir ajaib? Kamu. Dia dirampok dari pil ajaib daging dan darah. Setan bulu Zun tampak marah dan geram. Pada saat yang sama, dia menatap Qin Chen dengan ngeri. Sulit dipercaya bahwa Qin Chen bisa menampilkan pasir ajaib. Aku ingat, debu naga orang Zenlong, apakah kamu debu naga? Setan bulu memuja tubuh gemetar, tiba-tiba memikirkan kemungkinan, seluruh tubuh gemetar tak henti-hentinya. Karena pasir ajaib sangat berharga, dan itu juga merupakan harta inti dari klan iblis. Belum pernah terdengar ada manusia yang bisa mendesaknya. Namun, baru-baru ini, dikabarkan bahwa Long Chen, seorang master naga sejati yang telah memasuki koleksi Dewa Viantin, telah mengambil pasir iblis dari jiwa abisal klan iblis Yuan, dan masih dapat mendesaknya. Dan debu naga ini, belum lama ini di medan pertempuran 10.000 suku yang menyebabkan peristiwa besar, dan bahkan membunuh orang kuat teratas Rongyan Tianzun. Sekarang, melihat pasir ajaib Qin Chen, sisik naga muncul dari tubuh Qin Chen, dan kekuatan besar naga asli, hati Yu Meng di Zun terkejut dan marah. Monster macam apa yang dia masuki? Oh ya, dia meraung, matanya merah, dan nafas yang membakar keluar dari tubuhnya, yang gila dan berbahaya. Ledakan, dalam waktu singkat, dia terlahir kembali. Tubuh berdarahnya, yang terpotong, diringkas menjadi Raja Iblis yang kuat yang penuh dengan roh jahat, mengenakan jubah iblis dan memandang ke bawah ke langit. Iblis bulu naik ke surga, 10.000 iblis berziarah, dunia iblis bergetar, dan para dewa dan iblis sujud. Yumo Dizun menjelma sebagai penguasa dunia, dan dengan kepalan tangan lainnya, berguling-guling, dia muncul sebagai bayangan 10.000 setan, yang benar-benar berziarah kepadanya. Pada saat yang sama, kepala bangsawan diturunkan ke sisinya. Di bawah hantaman ini, ruang bergetar, dan susunan sihir yang menyelimuti seluruh ruang didorong ke atas, berubah menjadi kekuatan inti, seolah-olah dapat menembus alam semesta dan meledak ke Qin Chen. Pada saat yang sama, iblis bulu itu menyembah tubuhnya dalam sekejap. Dan ketika dia mengeluarkan pukulan dari kekuatan seumur hidupnya, dia berbalik dan pergi, benar-benar mencoba melarikan diri dari sini. Karena dia curiga Qin Chen adalah eksistensi yang tidak bisa dia provokasi sama sekali. Bersenandung, Qin Chen berdiri diam, ditutupi dengan lapisan baju besi hitam, dan melangkah maju, saya masih ingin mencoba yang terbaik. Anda telah menebak identitas kursi ini. Apakah menurut Anda kursi ini akan membuat Anda putus asa dan memberi Anda kesempatan untuk melarikan diri? Berlutut dan menyerah sepenuhnya padaku. Jika tidak, aku akan menghancurkan tubuh dan pikiranmu, dan kamu bahkan tidak bisa menjadi hantu. Sambil berbicara, Qin Chen mendesak pedang naga asli Qi. Kekacauan tak berujung dari pedang Qi berubah menjadi pedang raksasa, yang mengarah pada pukulan Yumo Dizun. Ledakan, seluruh tubuh Qin Chen penuh dengan semangat tinggi, dan angin serta awan berputar di tubuhnya.
Alam semesta berasal dari tubuhnya. Dia seperti dewa dunia dan datang ke dunia. Seluruh tubuhnya penuh kekacauan. Dia bahkan memiliki semacam bau yang mengerikan dari kekuatan surga yang kuat. Klik, klik, keahlian unik Yu Meng Dizun tiba-tiba terbelah oleh pedang naga asli Qi. Seluruh orang terikat pada kekosongan ini dan tidak bisa bergerak. Dia sedikit berlutut. Namun, dia masih menolak untuk berlutut dan berjuang sampai mati. Belum berlutut, Qin Chen melangkah maju dengan cibiran di wajahnya, menunjukkan kecenderungan penindasan. Dengan langkah naga dan harimau, ruang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar tubuhnya, berkedip dan menghilang. Tangannya yang besar membalik tutupnya, berubah menjadi ki kacau yang tak terlihat, yang menekan tubuh Yumo Dizun. Bang! Yumo Dizun berlutut di tempat, mengguncang tanah dan mengguncang gunung. Kaisar mencintaimu dan berlutut di depan Qin Chen. Dia sangat terhina. Mata kebenciannya tertuju pada Qin Chen, penuh kebencian tanpa akhir. Qin Chen meraih tubuh Yumo Dizun, dan pedang naga Qi yang berputar membuat Yumo Dizun berteriak di tempat. Qin Chen, jika kamu membunuhku, klan iblis akan membalasmu, dan leluhur iblis akan datang untuk membunuhmu secara langsung. Tiangong tidak dapat melindungimu, teriak Yumo Dizun. Nenek moyang iblis Yuan. Sepertinya aku belum melakukan apa-apa, tapi aku tidak akan membunuhmu dulu. Masih berguna jika kamu menyimpannya. Begitu Qin Chen menangkapnya, hitam-hitam lubang muncul di tubuhnya. Dia melahap iblis bulu dan masuk ke dunia yang kacau. Kekuatan besar di Zun iblis berbulu dan Banbu Tianzun dihapuskan. Qin Chen telah menyegelnya sekarang. Saya akan mencari tahu apa yang ingin saya ketahui darinya. Sekarang Qian Sui dan pekerjaannya di langit. Qin Chen harus mempertimbangkan keselamatan mereka. Ada terlalu banyak mata-mata dalam pekerjaan hari ini. Jika dia tidak ada di sana, bagaimana Qin Chen bisa yakin? Selain itu, ini juga merupakan hadiah besar yang disiapkan Qin Chen untuk Dewa Surgawi. Ketika saya sudah membersihkan semuanya di sini dan menginterogasi Dizun Yumo dengan hati-hati, dia harus menjadi pemimpin kelompok kontak ini, dan harus mengetahui beberapa rahasia Tiangong. Ketika segel disegel, Qin berbalik dan berkata sambil tersenyum, "Tuan-tuan, apakah Anda akan menyerahkan diri atau membiarkan saya melakukannya?" "Tentu saja, jika Anda membiarkan saya melakukannya, saya akan melahap Anda seperti Dizun setan bulu, dan membiarkanmu menderita sakit tanpa akhir sebelum kamu menyerah." "Kamu, siapa kamu?" "Iblis, kamu iblis." Beberapa setan ke Zun, kaget dan marah, menggigil. "Hahaha, iblis. Aku senang disebut iblis oleh iblismu." Mata Qin Chen dingin. "Untuk musuh, dia tidak pernah berhati lembut. Mengenai identitasku, kamu sudah menebaknya." "Ya, aku debu naga dari klan naga asli." Mendengar ledakan identitas Qin Chen, setan-setan itu ketakutan. Iblis benar-benar iblis. Ini adalah monster mengerikan yang bahkan bisa ditelan oleh Kaisar Rongyan. Hal semacam ini telah tersebar di medan perang dari 10.000 negara, bagaimana mungkin mereka tidak tahu jika mereka... Salah satu Master Iblis tampak ketakutan dan meraung, "Ayo cepat keluar." Bang! Begitu suaranya turun, seluruh orang itu tiba-tiba terpelintir oleh pukulan. Tulangnya hancur. Dia jatuh ke tanah seperti tas kain, dan tubuhnya menggeliat. Bahkan di Zun Ben Yuan hampir hancur. Sulit untuk melihat bagaimana Qin Chen melakukannya. "Makanlah untukku." Qin Chen mengangkat tangannya dan melahap rasa hormat iblis itu lagi. Itu ganas dan mencekik. Melihat pemandangan ini, tetua Gusu dan yang lainnya di dunia yang kacau mau tidak mau menggoyangkan kaki mereka dan hampir kehilangan kendali. Mereka mampu menakut-nakuti Master Top Ground seperti ini. Dapat dilihat betapa kejamnya kejutan yang diberikan Qin Chen padanya. "Tinja," seorang Master Iblis berlutut. Penatua Gusu mengenalnya. Dia dipanggil Si Yuan Dizun. Dia adalah orang kuat dari keluarga iblis jahat, dan juga seorang wakil komandan di sini. Dia adalah master di puncak. Tapi sekarang, dia berlutut. "Luangkan hidupku, leluhur Qin Chen. Luangkan hidupku. Tidak mudah bagiku untuk berkultivasi menjadi Dizun. Tolong selamatkan aku. Aku bersedia menjadi budakmu seumur hidupku dan menandatangani kontrak abadi." Dia memohon padanya. "Iblis Dizun, apa yang kamu lakukan?" Beberapa master iblis lainnya meraung. "Hahaha, ya. Mereka yang mengetahui urusan saat ini adalah pahlawan.
Aku akan menandatangani kontrak denganmu, bahkan jika kamu menyerah. Namun, karena kamu menyerah dan mengaku kalah, aku tidak akan membunuhmu. Mari kita bahas ini dunia kecil dulu. Begitu Qin Chen mengangkat kepalanya, lubang hitam yang mengerikan melahapnya. Di Zun iblis jahat tidak berani melawan, dan langsung ditelan dan disegel oleh debu Qin. Haha, iblis jahat berlindung di kursi ini. Bagaimana denganmu? Qin Chen berbalik dan meremehkan 4 iblis yang tersisa. Jika kamu ingin kami menjadi pelayanmu, kamu tidak akan pernah berdamai. Kamu akan melawan dan meledakkan dirimu sendiri. Saat ini, seorang master iblis meraung, seluruh tubuhnya membengkak, dan tiba-tiba meledak menjadi ledakan diri dan bergegas ke Qin Chen. Kamu ingin meledakkan dirimu sendiri. Di mana begitu mudah? Aku ingin kamu mati, kamu harus hidup. Qin Chen meraihnya dengan satu tangan, dan telapak tangannya terus mengembang. Antara terengah-engah, kekuatan kekacauan terikat erat, dan dia benar-benar menindas ledakan diri pihak lain. Aku tidak bisa mengendalikan hidup dan matiku. Klan iblis di Zun ini menjadi gila. Aku tidak mau bicara denganmu. Qin Chen sekali lagi melambaikan tangannya, meninggalkan 3 orang, semuanya di penjara, satu persatu berteriak, langsung tersedot ke dunia yang kacau oleh Qin Chen. Akhirnya terpecahkan. Untungnya, tidak ada orang lain yang terganggu. Qin Chen melihat ke ruang rahasia yang kosong dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di kamar dagang Lin Yuan yang mengetahui situasi di sini. Di awal pertempuran, Qin Chen memblokir ruang dengan menggunakan asalnya yang kacau, membuat tidak ada yang menyadarinya. Pada saat berikutnya, tubuh Chen dalam sekejap dan menghilang. Di dunia yang kacau, kuas Qin Chen muncul. Tempat apa ini? Begitu Qin Chen muncul di sini, sesepuh Gusu, Yumo di Zun dan yang lainnya muncul di depan Qin Chen, satu persatu ketakutan. Karena mereka merasa bahwa mereka dan alam semesta telah kehilangan persepsi, seolah-olah memasuki dunia baru. Kamu tidak perlu tahu di mana ini. Kamu hanya perlu tahu bahwa mulai sekarang, aku ingin kamu hidup, dan kamu bisa hidup. Jika aku ingin kamu mati, kamu akan mati. Qin Chen kedinginan. Jangan pikirkan itu. Setan bulu di Zun meraung, tetapi sebelum raungannya berakhir, dia ditindas di tanah oleh suatu kekuatan. Nyala api yang mengerikan muncul di tubuhnya, membakar tubuhnya seketika. Yumo di Zun mengeluarkan jeritan melengking, dan jiwanya sangat kesakitan, seolah-olah dia telah dipotong oleh ribuan pisau. Rasa sakit seperti ini membuatnya menjadi gila. Qin Chen melangkah keluar dan mendatanginya dan berkata dengan dingin, "Ingat, alasan kenapa kamu masih hidup adalah karena kami masih ingin kamu hidup. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu tidak bertahan dan tidak mati." Semua iblis lainnya ketakutan, dan tetua Gusu gemetar. Qin Chen hanyalah sekelompok semut. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah karena aku ingin melawan pengorbanan gigi? Pada saat ini, suara bersemangat gagah terdengar, menderu, Suehe Sengsu dan Hong Huang Zulong muncul bersamaan dan turun. Asal-usul alam semesta semacam itu, sehingga sesepuh Gusu dan orang lain ketakutan. Monster macam apa itu? Seekor naga asli yang menutupi langit muncul. Di sampingnya, ada bayangan berdarah di seluruh langit. Itu berdiri tegak dan tinggi. Napasnya begitu mengerikan sehingga lebih mengerikan daripada pria kuat manapun yang pernah mereka lihat. Orang-orang ini, aku masih berguna. Aku memanggilmu ke sini karena aku merasakan ada segel yang mengerikan di tubuh mereka, dan aku ingin membuka segel itu dengan tanganmu. Segel? Hong Huang Zulong menatapnya dan berkata, "Wah, memang benar ada bau yang mengerikan di jiwa mereka. Tidak heran Anda tidak memperbudak mereka secara langsung. Begitu bau yang mengerikan itu muncul, orang-orang ini akan ketakutan setengah mati." Inilah alasan mengapa Qin Chen tidak memperbudak secara langsung.